Di tahun itu malah adalah saat-saat saya tuh mendulang uang loh mas. Dengan krisis itu mas. Kok bisa? Bahkan seorang Rahmat, anak pribumi, anak singkong, arek Malang, ini bisa berkiprah gitu. Alat produksi bisa dicontoh mas. Baik. Tapi garis tangan kan beda-beda. Saya lebih menghormati prestasi kerja daripada saya harus menghormati sebuah usia masa kerja. Orang yang kenyang, dia akan bekerja dengan sepenuh hati. Aku itu dari dulu bayar karyawan, bayar tukang, bayar tim. Ojo ngenteni keringetnya kering. Baik. Satu. Kalau kemudian hak mereka itu kita copet. Baik. Siapkah kita ini saat nanti di hari pembalasan tumpukan gunung amal kita terus protes? Kulo protes Gusti Allah. Niki Pak Rahmat mbiyen nyopet duit kulo, wayahe pesangon kulo dikurangi. Aduh, dijogolah tumpukan direvisi amalan-amalan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke podcast segmen baru dari channel YouTube Pecah Telur. Saya Faizal Alfa yang bertugas menjadi host kali ini, dan tamunya super duper spesial, Pak D. Rahmat Santoso. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak D, sehat Pak D? Sehat. Ini olahraga saya minggu pagi biasanya jalan kaki gitu ya, 1 jam, 1,5 jam kalau Sabtu Minggu, 5 kilo, 6 kilo, sampai 8 kilo diganti dengan carpool bersama teman-teman di Pak D, lama loh kita gak ketemu Pak D. Iya ya, kita berawal dari apa dulu ya kita juga? Kita itu dulu berawal dari sebuah pertemuan yang tertunda. Aku jadi wirang gara-gara cerita pertama bagaimana kita ketemu dulu. Iya, saya belum pernah ngomong loh ini Pak D, saya pendam dalam hati. Jadi ceritanya saya janjian sama Pak D waktu itu kan mau ada event kayaknya ya. Nah, gitu, kalau di Malang itu event itu nyari Pak D sudah banyak hal terbantu nanti. Kejit ya, Kejit Indo Pratama. Iya, Kejit Indo Pratama. Kejit apa Kejingga? Kantor Jingga? Masih Jit. Jingga ya? belum ada. Waktu itu saya masih ingat banget mau bikin event, ketemu Pak D. Sudah janjian Pak D. Disuruh nunggu. Nunggu kelalen mas. Iya. Orang sepuh ini akeh pulute, sehingga akeh lupute. Banyak yang janjian gitu kan. Sudah 2 jam loh Pak D waktu itu Pak D. Dan nggak ketemu akhirnya. Dan nggak dibuatin kopi ya. Kalau waktu itu teh kotak kalau nggak salah. Gitu ya. Nah, tapi akhirnya ketemu besoknya, dan ya alhamdulillah itu jalannya untuk tersambung sampai saat ini. Alhamdulillah. Terima kasih juga ini silaturahmi masih terjaga sampai sekarang. Dan saya juga banyak mendapat manfaat kenal dengan Mas Faizal ini, banyak komunitas yang didatangkan, banyak insight-insight yang membuat saya orang-orang tua ini mempunyai pandangan baru tentang bisnis anak muda. Alhamdulillah. Tapi tampilannya lebih muda Pak D, lebih pindrang. Kalau jalan bareng Pak D, biar rambutnya jeprak-jeprak gini mas. Iya. Kayaknya itu kan rockstar gitu Pak D ya. Celananya suwe-suwe. Celananya sampai-sampai kecantol billboard. Karena kecantol manjat billboard. Pak D, ini kan pasti udah banyak yang kenal ya, tapi kita kasih kesempatan dulu yang baru tersambung atau ketemu Pak D di kesempatan kali ini. Kalau dalam 1 menit nih, seorang Rahmat Santoso ini mendeskripsikan dirinya sendiri. Siapa sih Rahmat Santoso ini? Ya, salam kenal teman-teman. Saya sih cuman seorang yang mencoba memberi manfaat di sela-sela kehidupan saya, dengan bisnis-bisnis saya, dengan kegiatan-kegiatan saya, bersosialisasi, berorganisasi. Intinya adalah berbuat sesuatu untuk sesama, dan yang pasti memberi manfaat. Saya Rahmat Santoso, saya punya bisnis Indo Pratama. Ini basisnya adalah percetakan sama provider billboard mas. Makanya aku tadi bilang conoku suwe-suwe ini kadang sering kecantol-cantol billboard pada saat manjat billboard. Ya, percetakan yang saya bangun ini mulai dari sablon tahun berapa ya, 34 tahun yang lalu. Wow. Saya membangun perusahaan yang saya rintis ini mulai saya jadi SMA, masih anak SMA kelas 3, kuliah saya bersama dengan adik saya Anton, sampai sekarang berkembang menjadi
beberapa unit usaha, anak perusahaan yang semua inline, yaitu karena saya ini seneng di dunia yang sama dengan panjenengan, dunia marketing. Jadi percetakan yang saya bangun itu semua adalah bisnisnya ini garis merahnya menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan untuk kegiatan corporate untuk melakukan marketing and communication. Awalnya seperti itu, makanya ada percetakan, cetak offset, commercial printing, ada digital printing, ada billboard, ada creative design. Dulu saya sempat menjadi seorang promotor musik segala. Di dunia event organizer juga. Tapi satu lini semua, memang sengaja Pak dia? Sengaja begitu, biar ilmunya nggak terlalu rumit-rumit juga. Nggak enjoy aja. Saya seneng kalau bermain di dunia yang memang sudah kita ngerti cara bermainnya. Walaupun kadang kita harus juga berani mengambil tantangan. Baik. 30 tahun 34 tahun perjalanan. Artinya kan proses waktu yang panjang. Nggak pernah tergoda untuk nyoba yang beda gitu Pak D. Lama loh itu. Wah lama. Saya baru berani melakukan sesuatu diversifikasi. Bukan diversifikasi sebenarnya, karena itu nggak saya anggap sebuah focusing dalam mengembangkan usaha. Ya, tak anggap aja untuk memberi warna dalam kehidupan gue dalam berusaha. Aku masuk dalam dunia F&B beberapa tahun ini. Baik. Tapi ya hanya sekedar untuk memberi warna. Tapi yang lebih penting, saya ini lagi mencoba, karena saya adalah tipikal orang yang one man show dari dulu Mas. Baik. Dalam artian segala sesuatunya aku sing take control harus gitu ya. Take control. Iya, take controlnya itu ada di saya. Saya mencoba dari situasi yang selalu saya ini dominan, mencoba iso nggak yo? Bisa nggak kalau saya ini berkolaborasi dengan sahabat-sahabat, kemudian saya mencoba mendengar, kemudian melakukan keputusan bersama dan dilakukan bersama, menghormati hasil sebuah keputusan itu, resiko, tantangan, apa itu dikerjakan bersama, hasilnya pun juga dibagi bersama. Dulu kan pokoknya segala satunya harus tak kerjakan sendiri. Bisa Pak deh. Alhamdulillah ini sudah 3 tahun mungkin ya, 3 tahun. Kalau yang bidang-bidangnya lain enggak Mas. Sesekali pasti ada ide-ide nakal gitu ya, tetapi selalu berujung kepada sebuah pembelajaran. Wah, ternyata salah kerja yang salah itu menghasilkan sesuatu yang salah. Ya, dianggap aja ongkos belajar buang duit receh. Recehnya gede-gede tapi. Iya, masalahnya saya ini kalau sudah lagi seneng sesuatu gitu, ojo nanggung gitu loh. Off-road ya, khususan off-road. Saya sekarang kan penggemar off-road ya. Dulu kan saya main trail, betul. golf, sepeda gunung. Sekarang saya main off-road. Oh, yang hashtagnya Wani Beset itu ya? Wani Beset. Wani Beset wedi luwe. Jadi kalau saya lagi seneng itu pasti saya melakukannya itu dengan segenap daya upaya, dengan sepenuh hati. Termasuk sing iseng-iseng kayak nganu mangi Mas. Iseng pun itu ya. Isengnya serius ternyata. Pak D, kalau menggambarkan skala usahanya Pak D saat ini itu kayak gimana sih Pak D? Soalnya saya udah tahu nih, tapi penontonnya kan belum Pak D ya. Raja billboard loh ini. Ya sebenarnya secara garis besar perusahaan saya ada 2 lini usaha. Yang satu adalah dunia cetak mencetak. Baik. Ada cetak offset sama digital printing. Baik. Saya digital printing dulu menghadirkan di Malang ini yang pertama menghadirkan digital printing di Malang. Ini membuat heboh kota Malang. Saya mendatangkan mesin ini. Urusan permesinan ini ya. Terus yang bisnis kedua adalah tentang billboard. Dua-duanya saya itu selalu mengambil sikap kalau cuman begitu-begitu aja, saya tidak akan bisa berbeda dengan yang lain. Membuat gebrakan di Malang. Buat gebrakan di Malang saat itu digital printing kita hadirkan di sini, bikin heboh. Kemudian billboard pun juga gitu. Billboard ini saya melihat kenapa sih billboard ini banyak kota itu kok selalu dikuasai orang-orang Jakarta, teman-teman dari Surabaya. Terus wong Malang nanti. Oh, memang gitu ya Pak di saat itu. Ya, karena memang membutuhkan effort yang besar, membutuhkan focusing, membutuhkan akses perizinan, networking yang bagus, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Iya. Tak coba aja bisa bindo mosok gak iso. Dan ternyata kita bisa menjadi pemilik titik
terbanyak, bukan terbesar. Kalau terbesar mungkin ya di atas langit pasti ada langit. Saya tidak berani ngomong terbesar. Pemilik titik terbanyak di Malang Raya itu adalah putra daerah, yaitu Jitindra Pratama. Gitu. Makanya gitu, jangan macam-macam ya Pak De ya. Diberi billboard sampai nanti ya, diberi billboard ya. Tapi ternyata menyenangkan Mas menjadi pemain yang bisa menguasai pasar gitu ya. Ini kayak teori ini Angkatan Darat itu setelah penguasaan teritorial adalah pengamanan teritorial itu harus menjurus di mana-mana. Kumpulnya sama bapak-bapak. Ya, Pak De, mesin pertama Pak De, masih ingat nggak itu? Mesin pertama. Yang belinya itu agak ini beli nggak ya dan beli gitu. Oh ya pasti, saya selalu pada posisi memaksakan diri untuk membeli. Dan setiap membeli terus akhirnya terus gak duwe apa-apa. Kasarnya setelah membeli sesuatu akhirnya saya besok tuh harus makan bubur gitu ya. Gak bisa lagi makan jajan nasi pecel di pinggir jalan, itu makan ke bubur. Ya maksudnya memang effort tuh harus saya maksimalkan untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Mesin pertama yang saya beli, levelku dulu itu kan masih pertama sales. Baik, sales tukang cetak. Saya itu jadi salesnya toko cetak untuk masarkan kalender. Dari tukang dari sales kemudian saya memasang diri untuk membuka sablon karena tukang sablon yang tempat kita mencetak itu gak nututi, produksi telat-telat terus. Dari tukang sablon ini kemudian saya mencoba berpikir iki lek ngene terus kerjaku kan soro harus mesin ya kan, seperti yang saya sampaikan tadi, beli mesin. Ya tidak serta-merta mesin yang kita beli ini langsung terus bener beli mesin 4 warna yang harganya miliaran, enggak. Saya itu beli mesin simple itu pun keliru mesin. Ya mungkin dulinku kurang adoh, temanku kurang banyak, pulangku kurang pagi. Saya kemudian menambah referensi dan sebagainya. Mesin yang rusak ini kita rubah. Akhirnya kita mulai belajar dari di level itu. Tak tantang lagi, ini lemek gini tok rugi aku harus masuk corporate gede. Beli mesin yang kedua, salah lagi. Akhirnya saya sempat mesin yang salah ini kan nggak bisa terbuang. Saya ngerjakan dos kue yang hanya cetakan simple, jumlah banyak, reganya itu wibis. Gak apa-apa, saya pakai untuk belajar. Kemudian dari mesin saya berpikir di tahun 2016. Setelah sekian belas tahun saya membeli mesin itu tidak pernah seperti teman-teman di Malang tuku mesin bekas di Surabaya, di Jakarta saya nggak mau. Aku tuku mesin ini yang mesin bekas dari luar negeri yang direfurnish di Indonesia. Jadi memang kelasnya rotok munggah didik lah agar hasilnya bagus. Selalu seperti itu, itu selalu satu langkah di depan teman-teman. Kemudian saya berpikir dari sekian banyak mesin yang kita kumpulkan, mesin lama-lama kuno-kuno ini biaya maintenance-nya kok banyak ya. Nah itu banyak banget ini, beli mesin baru cuman 6 miliar. Tapi aku menggunakan mesin lama sejumlah 6 apa 7 mesin itu habis maintenance fee-nya setahun 1 miliar lebih. Lihat kali kan 5 tahun udah lunas. Akhirnya gelem gak gelem, walaupun uangku masih ratusan juta belum sampai miliaran, kudu bisa membeli mesin seharga 5,8 miliar. Gimana caranya? 5,8. Saat itu adalah menurut saya sebuah big leap kedua, sebuah lompatan besar kedua bagi perusahaan untuk memperbaiki kinerja, untuk masuk ke sebuah fase yang lebih modern. Pak De, kabarnya ini ya Pak De, ini seorang pengusaha yang ditempa oleh krisis. Kan kalau orang itu katanya kena krisis itu terus limbung. Ini kok Ahmad Santoso ini kena krisis kok tambah semakin moncer itu. Berapa kali ngalami krisis ini? Kalau saya kerjakan mulai tahun 89 ya Mas. 89. Krismon pertama yang saya alami adalah tahun 98 saat saya mau merit. Terjadilah gonjang-ganjing dunia dan gonjang-ganjing di perusahaanku yang masih kecil saat itu. Tapi karyawanku udah puluhan. Itu tutup Mas perusahaanku karena perbedaan pendapat dan perbedaan konsep dengan karyawan. Tapi dengan tutup ini saya harus mengambil hikmah. Saya belajarlah tentang HRD. Bangun lagi. Kemudian saya mengalami krisis lagi 2008.
Oh. 2008 ini saya sudah mulai masuk ke cetak offset. Baik. Offset full color gitu ya, lagi rame-ramenya bisnis perumahan gitu. Oh, bikin Di Malang. flyer-flyernya ya. Iya, tapi anehnya alhamdulillah ya, kita mesti bersyukur dengan kemurahan Tuhan pada alam ini, terutama di dunia saya. Banyak teman-teman dengan Krismon itu ngorat-marit. Betul. Tapi saya dengan Krismon malah banyak belajar untuk menjadi lebih kuat dan lebih lihai untuk menjadi seorang pendekar. Di tahun itu malah adalah saat-saat saya tuh mendulang uang loh mas, dengan krisis itu mas. Kok bisa? Lah ya itu aku ya bingung. Dulu itu kita bisa mengambil momen. Yang penting itu adalah mengambil momen. Sehingga harga yang digencet dengan situasi begini begitu itu malah bisa membawa manfaat. Ya begitulah, ngerti pokoknya 2008 alhamdulillah jet ini survive dan malah menjadi lebih besar. Kemudian 2018 kembali lagi seperti itu, apakah karu-karuan begitu ya. Yang paling saya merasa banyak belajar dan berkembang menjadi sesuatu yang bisa hadir dengan platform baru itu adalah malah yang kemarin nih COVID. Yang barusan ini. Iya. Saya itu sudah mempersiapkan diri 2018. Saya juga sudah mempersiapkan diri karena pengalaman 10 tahunan mesti Krismon. Iya. Kita siapno wes biar saya nggak kaget gitu. Nah yang kemarin ini juga gitu. Tak teko-teko ya krisisnya saya beli. Saya belilah investasi ini itu ternyata terjadilah COVID gitu. Aduh gitu. Ya harus melakukan pivot. Tapi pivot ini juga harus terukur dan harus cepat dikerjakan. Kalau enggak maka kita ini akan tenggelam kayak orang berenang aja itu, kalau nggak bisa nafas, kalau nggak segera ganti gaya, waktunya nggak pas, maka kita akan kelimpungan untuk menyelaraskan keseimbangan renang kita. Itu yang saya kerjakan di kemarin. Dan alhamdulillah saya menjadi semakin lincah lah. Aku lihat tim-timku ini malah gampang sekarang ini saya bisa berkumpul dengan anak-anak muda yang mereka hidup di dunia online, yang menjadi gampang mencair. Itulah zaman saya. Pak De, ini yang saya jadi penasaran selama ini ya. Usaha atau bisnis percetakan ini kan usaha yang mungkin sama lamanya dengan usaha dengan usia manusia itu sendiri, dan termasuk kalau mau jujur kan kalau di tahap awal itu kan barriernya rendah ya. Maksudnya orang masuk di percetakan itu awalnya jadi reseller dan sebagainya gitu ya. Tapi ada yang kemudian punya sebuah titik lompatan yang luar biasa seperti yang Pak De dan beberapa teman di percetakan ini contohkan. Itu bedanya apa sih Pak De? Yang antara yang gitu-gitu aja sama yang seserius ini gitu. Yang pertama mungkin pola pikir dan visi yang akan dibangun. Mungkin dia mimpinya kurang tinggi mas. Kita kalau cepat merasa puas juga ini kan juga berbahaya, dalam artian sudah merasa dia menjadi market leader gitu. Padahal followers ini kan inceng-incengnya kan lebih kejem. Kalau kita menunggu disejajarin sama si followers ini bisa-bisa kita udah kalah speed. Jadi sebelum mereka muncul sejajar, kita sudah harus berlari melompat lagi. Saya pikir begitu. Kalau kata teman-teman kan mungkin orang itu mesti banyak bergaul, banyak keluar. Kasarannya istilahnya dulu ini kurang ada, mulai ini kurang isu, itu maka dia akan menjadi terkungkung, kuper mungkin begitu ya kasarnya ya. Dia akan hidup di dunia dia sendiri, padahal di sana itu udah pada semestanya lebih luas. Iya, dan harus diingat bahwasanya ada langit di atas langit. Itu yang harus saya tancapkan di kepala saya. Saya nyampe di sini tapi ingat orang lain di level tertinggi lebih jauh lebih tinggi masih banyak, dan mereka sudah dari dulu ada di situ. Kenapa saya masih tertinggal sekarang? Kayaknya semangat itu sih, makanya saya tuh sering ikut seminar, ikut kumpul banyak kegiatan dengan teman-teman. Iya, termasuk komunitas, kegiatan-kegiatan pameran. Kalau dulu saya hadir di pameran Surabaya, Suwi di Jakarta. Pikir-pikir apa sih buat duit ke Jakarta? Loh sekarang sudah bukan Jakarta lagi, perlu pameran saya itu di Shanghai aku teko. Iya. Ya tujuannya untuk mungkin tidak dalam rangka belanja, enggak secara langsung seperti itu, tapi kita
memberi ide, Iya. memberi semangat, memberi ide gitu. Buka batok ya Pak De. Oh, berarti aku ini kira-kira beberapa tahun lagi mesin seperti ini aku harus punya nih. Kalau mesin seperti ini pasarnya apa ya? Akhirnya mengerjakan pasar, mempelajari segala macam produksi dan seterusnya. Gitu mungkin Mas. Jadi karena semangat kita ini sering benchmarking keluar, sering begitu. Ya. Artinya memang ya dari orangnya ini yang mendorong dirinya untuk melihat dunia yang lebih luas itu sehingga Iya. dia kepicu ya. Atau mungkin rasa laparnya beda kali ya, karena memang saya ini kan anak singkong gitu kan ya, sehingga saya merasa aku kalau cuma begini-begini aja, terus apa bedanya dengan teman-teman yang lain. Bahwasanya ya saya ini nggak rasis ya, tapi semangat untuk menunjukkan kepada dunia di seputar saya, bahwasanya seorang Rahmat, anak pribumi, anak singkong, arek Malang, ini bisa berkiprah gitu. Masa sampai ini orang pribumi toh Pak De. Ya. Tongkrongane Tapi boys kan pribumi. Enggak, kalau orang sekilas kan nyangkanya ini kan turunan mana kan gitu Pak De. Salam kenal, saya Haji Rahmat Santoso. Masya Allah. Ya begitu Mas, tapi semangatnya adalah kita sebagai putra daerah, kita ini harus bisa memberi manfaat, berkarya untuk lingkungan sekitar di level yang lebih besar, makin besar. Semangat itu mungkin ya. Hal-hal seperti itu juga kemudian bisa untuk kita belajar Mas. Wih, gitu loh, wong lek meneng kalau diem. Kalau nggak meluaskan networking, nggak meluaskan pergaulan, itu bisa-bisa mati semut karena manisan gitu loh. Itu kan bahaya ini. Mati semut karena manisan, betul kan Mas? Betul. Nah, itu kan berbahaya. Jadi orang merasa nyaman, kemudian malah mati gara-gara dia terlalu menikmati kenyamanan itu. Iya. Tapi ada nggak gitu sesama? Saya kan nggak terlalu tahu ya di bidang industri percetakan gitu yang kemudian sowan, ngobrol, sharing, nanya ke Pak De Rahmat. Banyak. Dari sesama percetakan maupun mereka yang baru tumbuh, baru memulai usaha, ataupun malah kepingin memulai usaha, ataupun teman-teman sesama percetakan di kota-kota lain. Ya alhamdulillah kami ini masih dianggap sama mereka menjadi tempat untuk sharing dengan mesin-mesin kita yang ada. Satu lagi Mas, ini mungkin bisa sharing aja, saya tidak bisa memaksakan itu dilakukan teman-teman. Tapi yang saya kerjakan, saya menjadikan tempat usaha saya itu menjadi tempat orang mencari ilmu. Karena bagi saya membagi ilmu ini sodako yang paling gampang. Bentar. Prakteknya gimana Pak De? Gini, satu, saya ini kalau ada kelompok usaha, entah koperasi, entah kelompok apa gitu, atau sekolah, minta izin kunjungan factory visit. Oke, tak buka mulai pintu pertama sampai produksi muter serius? Loh, sumpah gimana? Saya nggak pernah menutup-nutupi mesin yang ada di tempat saya, mesin apa. Baik. Loh, contoh proses produksi, alat produksi bisa dicontoh Mas. Baik. Tapi garis tangan kan beda-beda. Sudahlah, saya itu los. Saya malah bisa seneng, silakan. Aku open kalau ada teman datang, ini mesinku gini, aku proses gini. Bahkan ada teman juga datang itu sharing tentang apa sih manajemen yang dikerjakan di JIT gitu kan. Kalau tadi mesin, ini manajemen saya juga ikut bongkar, nggak apa-apa. Dikasih tahu. Nggak apa-apa. Saya pikir karena secara detailing pasti sentuhannya kan beda. Eksekusinya beda. Perlu kedisiplinan. Betul. Itu nggak podo gitu loh. Karyawan yang kemudian keluar lulus yang sudah lulus karena beberapa macam hal. Salah satunya karena pensiun itu. Dari kita kan ratusan juta itu kalau dia udah 15 tahun, 18 tahun. Bahas ini Pak De. Itu kan uang pensiun dia itu kan something banget gitu ya. Tak encourage tuh mesin. Nanti kerjaan kita sharing. Dapat operan ini. Iya, tak operi atau kadang saya ngoper ke dia. Belum tentu loh. Mereka yang sorry aku ngomong di bawah kita itu kok kasar ya. Mereka yang begitu itu yang keluar dari tempat kita membentuk unit usaha, kemudian kita tidak butuh mereka. Enggak. Suatu saat ternyata aku masih butuh keahlian dan kemampuan mereka loh. Dan selama hubungan masih baik,
harus selalu baik. Ya, Ojo sampai terus tukaran. Iya. Ini kalau sesuatu yang kita berikan, ilmu, informasi, apa seperti tadi itu jejaring, dia keluar dengan pesangon dari kita, iso golek duit, kemudian duit bisa memberi nafkah kepada anak istri, kepada keluarga, bahkan pada keluarga karyawannya, itu kan pahalanya juga betul berakumulasi. Saya ini kalau suruh jadi ustadz, suruh jadi orang yang bangun masjid, kan nggak bisa saya. Ya. Orang potongan ya Pak. Orang potongan celana suwe kabeh ini. Saya tertarik dengan itu Pak De. Seorang Rahmat Santoso melihat dan memperlakukan karyawan, karena menurut saya kan saya terlibat di beberapa perusahaan, kenal beberapa owner, ini agak beda kayaknya cara pandangnya Pak Di Rahmat ini. Iya, ya mungkin karena saya anak singkong. Kadang saya juga berpikir begini, aku ini dulu berawal dari mereka, seperti mereka, yang berangkat dari nol jadi karyawan, yang jadi sales toko Mas. Kemudian saya bisa berusaha memberi kesempatan pada orang lain untuk berkembang. Kalau ini bisa saya lakukan kepada mereka, kenapa tidak? Jadi diberi kesempatan lah mereka. Yang kedua, apapun ya, aku ini anak singkong, benar-benar singkong. Saya tuh sekolah di SD negeri yang seperti itu. Ajaran guruku itu dari dulu bayar karyawan, bayar tukang, bayar tim. Ojo ngenteni keringetnya kering. Baik. Satu. Kalau kemudian hak mereka itu kita copet, baik. Siapkah kita ini saat nanti di hari pembalasan tumpukan gunung amal kita terus protes, kulo protes Gusti Allah. Niki Pak Rahmat mbiyen nyopet duit kulo, jawai pesangon kulo dikurangi. Aduh, dijogolah tumpukan direvisi. Amalan-amalan gitu ya. Saya repot kalau urusan begitu. Enggak lah, lagian saya juga berawal dari anak yang seperti orang seperti itu. Uang kecil bagi mereka itu sangat berarti. Betul. Padahal pada saat itu kita culik, kita copet, seberapa sih manfaat? Gak ngefek ke kita gitu. Hanya kadang itu jangan main-main sama aku, gitu kan. Betul. Tetapi bagi mereka uang secuil itu sangat bermanfaat. Membedakan banget, signifikan banget. Alhamdulillah dengan konsep yang saya jalankan ini, saya kok nggak pernah sampai merasa sangat kekurangan. Masya Allah, semoga enggak. Amin. Saya merasa juga selalu malah menjadi lebih. Karyawan yang pensiun dari Jet ini sudah banyak 11-an orang dan nggak pernah ada yang kurang dari 1 juta, gak tahu. Saya itu bayar pensiun mulai di 80, meningkat lagi 100 juta, 150, terakhir kemarin 180 something. Nah ini, ya saya pikir itu kalau dirupiahkan Mas, masa kerja dia dengan saya misalkan 20 tahun, 20 tahun ini dibagi sekian minggu, sak minggu ini piro saya bayar DE. Terus anggap aja aku ini nabung. Ya, ini kan pandangan saya. Ada orang yang menilai uang adalah segalanya. Enggak juga. Total karyawan saat ini Pak De? Alhamdulillah berkat Covid saya dipangkas menjadi separuh. Ini saya harus prihatin atau harus menertawakan? Saya karena Covid karyawan saya sekarang tinggal 130-an. 130. Karena apa? Nutup divisi atau ada yang perampingan? Perampingan pasti ya. Ini dengan Covid ini kita banyak belajar banget ya. Ternyata nggak harus loh punya karyawan 250 orang dengan gaji 600-700 juta sebulan, nggak harus ya. Oh, pinter mengambil hikmah. Ternyata cukup dengan 100-130. Baik. Tetap tuh produksi nggak turun, omset juga bagus. Tingkat produktivitas juga masih asalkan mesin-mesin yang kita pasang ini tepat guna nih. Sekarang prinsipku uangnya pancet aja sedikit deh, 100 sampai 130, 150 mentok gitu ya. Tapi efisiensi dan efektivitas mereka harus meningkat. Caranya piye ya, dicari cara. Tapi seberapa lama itu proses adjustment itu? Cepet pas Mas. Pandemi. Cepet. Saya begitu pandemi berjalan, seperti juga ada saat tahun piro ya, saya bermain money game itu ya. Aku jahat banget dolanan duit. Terus aku ini diajari dia Gusti Allah. Ternyata gak oleh kerja ngono, kerjanya bener lah ngono ya. Kerja kudu ono kringete, kudu olah pikir, olahraga dan olah karsa. Kalau gitu. cepet ternyata enggak. Lapo-lapo. Saya ditakdirkan untuk tidak mendapat
tidak menjadi kaya karena begitu. Dan saya mengambil hikmah dari itu. Ya wis. Sambungnya dengan percovidan ini ketika melakukan penyesuaian? Iya, begitu Covid itu mulai tercium di luar kota, saya itu sudah mulai toto. Misalkan masuk di Malang, apa yang akan saya kerjakan? Saya langsung kumpulin marketing para manajer. Saya punya forum manajer. Ini coba nih, Jakarta sudah mulai begini, di luar negeri seperti ini. Kayaknya sekian bulan lagi masuk Malang, apa yang akan kita kerjakan? Saya bikin tim satgas. Gurung teko satgas wis ono, Mas. Satgas keuangan dan satgas kesehatan. Satgas kesehatan berjalan, protokol-protokol kita siapkan, begitu saya sudah siap. Begitu pula dengan satgas keuangan. Kemudian keuangan yang dulu kita mereviewnya dulu itu ya nggak sombong ya, tapi jadi itu kalau melihat duit itu setahun sepisan cukup aku tahun depan uangku begini karena tahun kemarin nggak begini. Sombong ya. Nggak sombong. Nah, yang sekarang ternyata enggak. Dengan Covid ini, perkiraan saya dulu mungkin per 3 bulan kali ya. Terus ternyata begitu Covid datang, waduh kok masif banget ya. Setiap minggu kita nih review keuangan. Apa yang harus kita kerjakan? Kekuatan apa yang kita punya? Seberapa kita bisa hidup? Di mapping semua. Kalau kekuatan begini bagaimana? Nah, kita bikin satgas itu bekerja. Kewajiban kita keluar, terus biaya perusahaan, kekuatan finansial, kewajiban perbankan, ini kita kerjakan semua di mapping semua. Tapi alhamdulillah kersane Allah, semuanya adalah berkat Tuhan. Saya ini ternyata bisa lolos dari itu dan saya bisa melunasi utang justru setelah Covid. Cycle kedua saya melunasi utang 2016 dulu dengan yang kemarin, alhamdulillah. Ya, ternyata Covid membawa berkah, membuat kita lebih efisien, membuat kita kerja ini lebih cerdas gitu. Ya kan ditaruh di kondisi sesempit-sempitnya kan gitu ya. Ya kudu pinter, karena orang ini under pressure kudu kreatif. Jangan under pressure terus mati. Jadi ini iklan jam tangan don't crack under pressure. Don't crack under pressure, betul kan? Itu Tech Hire punya iklan. Kalau tentang mimpi, saya ini juga membaca iklan itu adalah rokok Wismilak ya, nggak boleh sebut merek. Nanti titit gitu. Ya. Itu adalah think big if you want to be big. Saat itu menyemangatkan saya bagaimana seorang Rahmat kecil arek Malang untuk bisa tumbuh dan kembang. Satu, yang kedua, iklan ini dulu dipasang di sepanjang taman di Kota Malang. Iki kan gini duit iki. Berarti aku kudu bangun billboard iki. Ini ternyata iklan-iklan kayak gini nih bisa keren dan bisa mendatangkan duit dan membawa keindahan gitu. Ya. Jadi malah jadi inspirasi ya. Jadi inspirasi. Itu bener Mas, don't crack under pressure. Don't crack under pressure ya. Lemah kalau kamu crack under pressure. Lemah. Pak De, perubahan zaman. Nah, ini kan berarti banyak zaman yang sudah dilalui. Tadi sempat sedikit dibahas tentang manusianya. Ini kalau dari sosok seorang owner, seorang pemimpin, berarti yang dipimpin kan geser nih karena sudah ada yang pensiun dan sebagainya. Nah, apa yang beda dan bagaimana seorang Pak D. Rahmat ini berupaya keras untuk tetap adaptif meskipun yang ditemui bedo-bedo ini sekarang? Iya gini, saya ini tipikal orang yang gampang melebur dengan situasi, tetapi saya adalah orang yang juga kemudian menancapkan sebuah target ke depan. Dan artian begini, kalau di saat dulu-dulu karyawan-karyawanku itu adalah sepantaran dengan saya, itu ya, pola pikir, gaya kerja dan sebagainya. Ya saya nikmati, tapi saya bikin ya apa caranya iso efisien dan efektif. Tetapi saya harus punya benchmarking ke depan. Perusahaan itu kalau anak-anak muda kok keren ya. Kok ternyata lebih agile gitu ya. Arek enom gitu. Lebih lincah. Iya. Bagaimana dipersiapkan? Ya sudah, sing senior diposisikan tidak lagi di titik-titik yang krusial. Baik, kita masukkan anak muda, dan ternyata anak muda ini pun ada plus minusnya pasti. Semangatnya berlebihan sangat bagus, tapi kadang dia ini kurang apa ya? Kurang apa nih? Kadang nggak mudah patah gitu kan. Nah, ini harus kita bikin. So saya ini di dalam mengembangkan perusahaan, saya lebih senang bekerja dengan tim ini yang menjadi
tulang punggung dari urat nadinya perusahaan, tim manajemen, tim manajerialku. Baik. Kelompok manajer-manajerku ini. Dan mereka-mereka yang senior sudah di posisi yang tidak terlalu begitu, kemudian ada junior-junior yang ada di dalam situ. Saya lebih menghormati prestasi kerja daripada saya harus menghormati sebuah usia masa kerja. Prestasi kerja, produktivitasnya. Prestasi mereka itu akan lebih berharga di dalam sistem daripada mereka-mereka yang aku lebih senior, aku lebih berpengalaman. Enggak juga gitu. Kerepotan dan penyesuaian apa yang Pak dilakukan, terutama sing ini kan sudah dari generasinya Pak Di kan generasi X ya, terus kemudian ke milenial. Oh, baby boomer. Iya sih lali 34 tahun loh ya. Jadi dari baby boomer ke generasi X, iya ini kan sudah yang Gen Z ini Gen sekarang Z. Ini Pak Di. Iya. Itu apa Bu, kebingungan yang ditemui apa dan penyesuaian gimana? Baru-baru nih. Bahwasanya saya selalu berpegang kepada sebuah aturan perusahaan. Kunci nih bagaimana standarisasi aturan ini kita susun dengan mengajak ngobrol mereka-mereka yang terlibat di dalam perusahaan. Kini ngobrol perusahaan ini, aturan ini kita bawa ke sana. Kira-kira yang bagus bagaimana, mendengarkan dari beberapa generasi. Kalau generasi sing tuwek kowe pingine piye? Generasi sing kamu ini standarnya apa, pinginnya apa? Ini bahasa kasarnya seperti itu. Sudah serap aspirasi. Ya, kemudian ini dibakukan menjadi sebuah aturan perusahaan. Ini harus diterjemahkan secara bersama-sama untuk menjadi standarisasi pelaksanaan kebijakan, penentuan kebijakan di perusahaan. Kalau kita berbasis kepada kebijakan yang disusun dengan menggunakan banyak aspirasi, insya Allah sistem itu akan bisa diterima oleh mereka. Kemudian sistem ini akan menjadi pagar untuk nggawangi mereka agar nggak melenceng. Ini penting banget Mas, karena perbedaan generasi ini memang PR di semua perusahaan. Menurut saya pasti PR gitu. Ya. Jadi yang paling penting kan memang kita nyadari bahwa perubahan itu ada. Yang susah kan kalau yang tetap ngotot. Zamanku dhisik ini fair-fairan nih Pak De. Ya. Generasi jenengan kan sing belum tercerahkan itu kan pakai gitu. Betul Mas, karena kita ini kadang kebayang dengan keberhasilan, kesuksesan di masa lalu. Nah, itu yang berbahaya. Ini terhadap tata cara kita dalam parenting ke keluarga maupun parenting di perusahaan, pada tim ini memang berbahaya. Tetapi memang tidak bisa serta-merta kita meninggalkan peran serta pemikiran dan visi dari seorang founder. Tetap sih, tetap harus ada. Wadah besarnya di situ. Tinggal bagaimana kita ini menuju ke sananya gitu. Baik. Karena sing ngelakoni ke sana ini kan arek-arek zaman saiki. Anak-anak zaman sekarang. Ya itu yang lupa, karena kalau zaman dulu kan yang mikirkan dan juga sekaligus melaksanakan. Nah, sekarang saya punya PR besar Mas sebenarnya malah dengan yang panjenengan bahas ini. Saya ini punya PR gawade bagaimana menerjemahkan usaha zaman now yang berbasis online, yang berbasis digital, iklan digital. Ini terwujud di perusahaan yang sangat konvensional seperti saya. Dari billboard, spanduk, baliho. Mas, bagaimana saya ini bisa berjualan di itu ataupun bermarketing berbasis digital? Itu wangel, malah aku yang maksa kepada tim, ayo. Karena bagi saya ini kan seorang pemaham situasi di tengah-tengah. Jadi saya mengakomodir banyak kepentingan. So, online be offline ya kudu omni, lek jarine Pak Haka ngono. Aku maca bahasanmu juga gitu. Ya kudu omni. Perusahaan itu harus menggunakan online dan offline dan online, dari online jadi offline, dari offline ke online. Kita ada di main dosis itu ya. Itu uangel ternyata. Tidak semudah itu Ferguson. Makanya yang berkali-kali menancapkan pemikiran itu sudah di levelnya Maha Guru Mawan Kertajaya. Kan tiba uangel. Diterjemahkan ini, ayo dalam prakteknya gitu. Jadi di tempat kami, walaupun aku wong tuwek ini ya, umur setengah abad lebih ini, tapi semangat berkumpul dan hidup di masa sekarang ini
tetap membara. Karena salah satu kuncinya untuk menjadi besar di zaman sekarang, untuk eksis di zaman sekarang, ya hidup di zaman sekarang. Ya, tidak dalam bayang-bayang masa lalu ya. Iya, bahaya. Iya, siap. Sedikit berubah pembahasan ini Pak D terkait dengan hobi. Ya, ini hobinya ini kan istimewa lah hobinya. Hobi saya kerja. Pak D, seberapa penting sih kalau orang nggak paham kan kadang-kadang nggak nyambung ya. Apa itu malah buang-buang duit, malah boros gitu. Ini masalah hobi. Gimana filosofinya gimana Pak D? Ya, saya kasih dulu bocorannya ya. Hobinya tuh off-road ya. Terus habis itu iwak koi ya. Aduh, bukan duit kecil lah itu pasti ya. Itu biar apa sih gitu Pak D? Lagi gabut atau gimana Pak D? Yang pertama pasti ya kita ini butuh saluran untuk mengekspresikan diri gitu ya, menikmati dengan cara yang pas gitu, sesuai dengan selera, sesuai dengan passion. Baik. Tetapi di balik itu ya tetap jiwa pengusaha ini berlaku. Nah ini kan yang tidak terekspos itu kan ini ya, kasih bocoran dikit. Contoh ya, aku dulu bermain sepeda gunung. Sepeda gunung yang saya beli gak cukup ternyata kalau dengan yang produk seperti itu. Karena kalau saya membeli produk seperti itu, lagi kunci nih. Ya. Konco dolin, aku cuma seperti itu ya. Seperti itu maksudnya harga standar ya. Aku gak ngomong loh. Ya, saya ngomong, saya aja yang mewakili. Begitu ya. Ya. Kemudian saya harus cari arek saya skill up gitu nih. Level up. Ngomongnya level up. Ya. Duline beda. Memang belonjone beda. Tapi karena belanjanya beda, duline beda, sing main juga beda. Sehingga pada saat kita duduk bersama di sebuah ujung desa makan makanan desa, minum kopi, sing dibahas beda Mas. Ya, meskipun sama gorengan dan kopi ya. Oh iya, sing dibahas beda. Ya. Begitu pula pada saat kemudian saya berpindah, kemudian saya kenal golf. Kenal golf karena saya saat itu perusahaan ini kumpul Mbak Araya. Saya nembak Araya ternyata teman-teman saya banyak di situ. Kemudian mereka ngajak saya main golf. Ya wes saya beli stick golf. Larang kan? Ya. Bagi saya saat itu betul, rontok maksa lah ya. Iya, maksa. Kayak saya beli mesin. Anggap aja saya ini beli mesin produksi kok. Namanya alat stick golf. Mesin produksi apa? Mesin produksi marketing. Ya. Kan tadi urusan operation, ini urusan marketing. Akhirnya aku tulen lah golf. Ya. Akhirnya sama Araya diajak golf, main golf, ketemu dengan owner, ketemu dengan rekan-rekan mereka, ngomongnya beda Mas. Ya. Dari pembelian mesin marketing yang seharga segitu itu, saya ini harus mendapatkan 10 kali lipat, 20 kali lipat, 100 kali lipat. Jangan cuma main itu ya. Jadi aku saat itu kayak dulunan maker. Ya. Main gundu. Ya aku akan bermain dengan pedagang gundu. Maker ya. Oke, kemudian aku main trail juga gitu. Kebetulan ya, segala dalam hidup saya ini selalu kebetulan, alhamdulillah, thanks to God. Saya main trail karena lingkungan saya itu adalah para pejabat tinggi, kepala daerah sing hobi trail. Senior saya di organisasi dulu, senior saya saat saya masih anak muda main basket di Malang. Saya dulu tim nasional, tim Kota Malang itu saya ada timnya Brawijaya. Kumpul sama beliau. Gara-gara saya beli trail, kumpul dengan beliau, ngomongi di level kepala daerah. Duline nganjani kepala daerah. Dolen nang di nang kono nang kene. Saya dulu dolen nang Singapura bukan karena saya ini pelesir, sambil pelesir. Saya ini menemani beliau, ketemulah dengan networking beliau, konco-koncoku berkembang. Hal-hal besar bermula dari situ ya. Loh, iya, start with small gitu. Tetapi kan ini keberanian kita nih. Termasuk sekarang yang saya tekuni, saya bermain 4x4 off-road. Dari off-road, justru saya ini mendapat job yang gede segede gaban dari sebuah perusahaan yang baru IPO, dibeli oleh keluarga istana gitu mereka. Terus aku iso ngerjain kerjaan mereka dan kemudian berkembang. Karena masuk dalam circle itu. Circle off-road. Secara organisasi saya juga keangkat ke atas. Saya jadi pengurus pusat IOF. Pusat federasinya off-road. Saya juga klub nasional di Jakarta. Duline arek sana. Jadi dari hobi ya ojo nanggung lek hobi.
biar kita mempunyai networking yang juga nggak nanggung gitu. Tapi pola pikirnya tadi ya bukan fokus pada hobinya, itu adalah satu sarana ya. Sarana. Lah dibalik sih. Gitu, ya. Aku lek hobi kudu sing keren, sing ekstrim, sing oke. Kemudian cegah rugi. Cegah rugi. Ya harus mengembangkan diri agar bermanfaat. Segala sesuatunya itu ditarik sing ada nyambungnya dengan gitu, produktivitas. Mas. Tapi biasanya guyonannya ini, Pak D, guyonannya bapak-bapak kan ini. Piye izinnya ke istri itu piye kan, itu bukan barang murah. Oke ya. Ini piye, kasih tips dong. Alhamdulillah. Ya. Kembali lagi. Ya. Dilalah kersaning Allah. Frekuensi saya dengan Nyonya iki nyambung. Saya tahu betul kan, saya sering ke rumahnya Pak D ya. Iya, setel lagi mau setel lagi. Istri saya seorang wanita karir. Ya. Dan berkali-kali tak tarik ke perusahaan, dia nggak mau. Aku pengen kerja. Nggak apa-apa, bagi saya itu juga kebanggaan sebagai seorang suami. Betul. Dia ini menunjukkan eksistensinya di lingkungannya. Dia berprestasi menjadi seorang benar-benar yang berkarir di sana, menjadi pimpinan di sana. Oke. Sehingga karena kebiasaan saya pengusaha, dia ini wanita karier. Dia ini sangat memahami. Sudah punya gambaran dunianya ya. Dan aku selalu ngomong, dia ngerti aku ini dulinan opo gitu. Offroadku ya dididik lah Mas, gak bisa langsung wear gitu ya. Aku izin offroad sehari, mulai ini kok bengi. Sampai malam mulai bluwe tok kabeh. Masuk hutan. Suatu saat ini kudu nginep gitu. Tapi dia memang orang yang mencair. Dia itu sangat ngerti bagaimana saya ini melakukan sebuah hobi gitu. Jadi kalau saya izin aku offroad ini eventnya begini 16 hari ya dia gak bingung. Alhamdulillah anak-anak saya juga begitu karena sudah terbiasa kita ini hidup di dunia yang begitu. Makanya kalau punya hobi kan guyonannya harus SNI, yaitu sudah nanya istri. Oh iya, harus dikendalikan istri. Enggak, bukan dikendalikan, tetapi kita menyelaraskan bahwasanya antara kerja dan hobi kita ini harus imbang dong. Yang pasti kontrolnya di ibadah, dengan kerja, hobi, kontrolnya di ibadah. Jadi segala sesuatunya kita komunikasikan ke mereka. Baik. Termasuk gangguan-gangguan Mas. Contohnya? Waduh, lucu saya ini dulu gara-gara media sosial ada orang ngisengin aku. Kemudian dia menjebak karena ternyata dia kelompok kejahatan apa jenenge? Sindikat. Dari medsos bikin plot cerita. Wah. Ya pernah. Ya kan, dan itu di Malang Raya ternyata untungnya aku dewean. Itu langsung aku dudukkan tuh anak sama istriku. Ya. Oke, ini ada cerita begini. Mereka tuh menyerang seperti ini. Modusnya dia membuat cerita begini. Gini. Iki lihat iki media sosialnya ayah, DM dan sebagainya. Ini ya begini ya. Oke. Terus ancaman-ancamannya muncul sampai mereka mengganggu anakku, nge-DM anakku. Bahkan mereka itu membuat cerita menghubungi orang-orang di lingkaran besarnya sahabatnya anak-anakku. Bayang loh Pak. Tapi di depan saya ini sudah memberi penjelasan. Ini bakal begini. Kita tutup telinga. Tangan kita cuma dua. Gak bisa menyumpal mulut semua orang. Yang bisa kita kerjakan adalah menutup telinga, tapi sudah tahu ini ceritanya begini. Bukan seorang saya ini melakukan sesuatu yang ini pemerasan kan? Pemerasan akhirnya kepada keuangan. Tapi menuju ke sana nih kan narasi yang dibangun kan gak karu-karuan Mas. Wah itu keluarga kita kalau nggak stabil bisa gonjang-ganjing. Gitu. Alhamdulillah kita bisa menuju ke situ. Jadi keluarga ya kita tempatkan harus menjadi partner kita yang memang harus kita hormati dan kita dahulukan. Ojo disimpen-simpen sesuatunya, nggak bisa. Komunikasi tadi ya. Iya. Putra dan putri ini kan ada satu putri dan satu putra. Memang disiapkan atau dilibatkan dalam suksesi, karena kan ada yang memilih melibatkan, ada yang membebaskan. Awalnya saya membebaskan. Tapi kemudian anak saya yang pertama yang cewek ini dia menunjukkan ada minat, ketertarikan yang cukup kuat, ya saya libatkan. Tetapi saya sampaikan ke dia, legacy ini tidak harus dia memegang sendiri. Baik. Karena ada juga pemikiran perusahaan ini adalah milik keluarga, dipersembahkan untuk keluarga, tidak harus keluarga masuk ke situ. Dalam artian saya posisi ya. Saya lagi menyiapkan sebuah tim manajemen profesional. Baik.
Nggak harus dong kita terlibat di situ. Kita sebagai pemilik, sebagai owner dari komisaris utama cukup dong. Nggak harus jadi CEO gitu. Cara-cara mikir perusahaan besar ini. Loh, ya soalnya belum tentu pola pikir kita itu sesuai di masa yang sekarang. Jadi saya pikir CEO itu memang harusnya orang profesional, membentuk tim kerja yang profesional juga gitu. Baik. Tapi kalau anak-anak kepingin terlibat langsung, it's okay, nggak ada salahnya. Tetapi harus kita poles dulu nih, harus memenuhi persyaratan dan kapasitasnya itu harus cukup gitu. Ya, bukan karena mentang-mentang wah gua anak Pak Dirahmat. Loh, anakku sorry. Anakku cewek ini meskipun S1 kemarin masuk pertama ke situ gajinya masih di bawah UMR Pak. Probation tak bawah UMR. Karena ada aturannya supaya nggak merusak tatanan. Iya, tapi ya memang kemudian tak genjot agar dia kapasitasnya berlebih, tetap mencukupi dan seterusnya gitu. Ya begitulah. Ya anak ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Kadang saya berpikir kalau dipaksakan harus ada di suatu tempat yang dia nggak nyaman, atau suatu tempat yang terlalu kecil untuk kapasitasnya dia, ya jangan dong. Dia mempunyai hak untuk hidup di zamannya, mempunyai hak untuk berkembang potensinya. Ya bolehlah mau ada di mana bagaimana. Saya juga banyak mendengar cerita teman-teman ini nggak berhasil di sisi suksesi kan, nggak berhasil di sistem, tapi ini jangan menghantui kita. Bagaimana sustainability perusahaan ini harus terjaga, ya kan? Jadi kalau kemudian generasi penerus nggak siap, jangan sampai perusahaan ini jadi nggak ada kelanjutannya, nggak berkembang, nggak berkembang, bahaya. Jangankan stuck, ya jangan berkembang. Stucknya menurut saya sebuah ketidakberhasilan. Karena fitrahnya itu harusnya berkembang. Gitu. Pak De sedikit mengintip masa depan Pak De, ada cita-cita atau harapan yang tetap dan terus dikejar untuk memberi energi Pak De untuk terus berkarya. Iya, saya kepingin pivot yang kita lakukan ini memang benar-benar menunjukkan kepada dunia, bahwasanya nggak salah yang kita kerjakan. Satu, yang kedua, dari hasil yang sekarang kita miliki ternyata di dunia packaging, untuk dunia cetak itu ternyata packaging kita sudah masuk di kelas dunia. Nyatanya packaging saya dipakai mereka untuk ekspor ke Walmart, ekspor mereka ke Jepang, dan dipakai oleh banyak perusahaan. So nggak kaleng-kaleng ini. Ke depan ini harus menjadi sebuah perusahaan yang agile, kemudian efisien dan efektivitasnya bagus, dengan mesin-mesin yang top of mind, yang mempermudah hasil produk agar hasilnya keren dan beken. Yang paling utama perusahaan kita, squad semua teman-teman yang ada di sini ini harus menjadi perusahaan yang memberi banyak benefit kepada perusahaan itu sendiri maupun kepada masyarakat. Agile, cepat mengikuti perubahan. Ya itu Mas. Kita kalau nggak adaptif, kita akan berhenti di situ, mati kita. Baik dan yang paling penting adalah perusahaan-perusahaan tambah besar itu ternyata para foundernya, para ownernya sudah selesai dengan dirinya sendiri. Termasuk para petinggi-petinggi perusahaan kita, aku titip pesan. Marilah kita menyusun tim yang memang mereka itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kalau key person kita ini masih sibuk dengan hal-hal pribadinya dia, maka menjadi kewajiban kita untuk membuat mereka harus segera selesai dengan hal-hal seperti itu. Keluarga key person kita itu harus orang-orang yang punya keluarga yang bagus, yang stabil, pemikirannya maju, tapi yang jelas sisi kantongnya juga harus terpenuhi biar nggak bingung. Jadi nggak bingung urusan domestik lah. Urusan domestik ini harus selesai. Orang yang kenyang dia akan bekerja dengan sepenuh hati. Ini pesan penting ini ya. Iya, jangan cuma ownernya aja yang makmur jaya sentosa. Bonusan jadi bayar bonusnya. Gajian yang baik dan benar. Toh yang menghasilkan juga mereka juga yang kerja. Ya mohon doa restu. Ini saya ingin melanjutkan lagi setelah COVID. Kita mau kembali mengapresiasi karyawan-karyawan terbaik kita untuk
setiap tahun kita berangkatkan umroh. Insya Allah dimudahkan, Iya, dilancarkan ya. Dulu saya tuh selalu semangat bertahun aku tuh umroh. Tak pikir-pikir kok saya ini egois ya. Bertahun umroh. Karyawan sih wakil guru umroh. Ya Allah. Nah, ini Mas pemikiran ini. Saya ini sangat senang Mas Faisal Alfa. Terima kasih loh. Saya sudah banyak ditemani dalam perjalanan bisnis saya. Muter-muter Malang Raya ini tadi Pak. Kalau di kilometer udah nyampe Surabaya ini tadi lewat tol ya. Pak De, terima kasih banyak waktunya. Senang sekali ini bersedia diculik secara terencana dan semoga ini jadi sebuah perbincangan yang ringan di dunia, tapi dengan manfaatnya semoga jadi bobot yang berat kelak di akhirat tuh. Waduh, mendalam ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya mohon maaf kalau ada yang berlebihan, kalau ada yang kurang pas ya. Jenenge menungso wong tuwa akeh lupute, akeh pulute juga akeh lupute. Tapi akeh sangune ya. Terima kasih, kita pamit dulu. Pak De Rahmat Santoso, Faisal Alfa pamit dari podcast Pencari Nafkah Pecah Telur, dan kita akan jumpa lagi di podcast berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ya Pak De, terima kasih Mas Nun ya. Sukses selalu. Sukses buat bersama.